Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Islam di Nusantara, yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, serta teman-teman kelas 3 PIC yang saya banggakan. Baiklah, saya Pipin Anggraini akan mempresentasikan tentang kebangkitan pendidikan Bani Abbasiyah, perspektif sejarah pendidikan Islam. Umat Islam masa Bani Abbasiyah dalam sejarahnya memperlihatkan tentang pentingnya pendidikan. Hal ini dapat ditelusuri dari beberapa catatan sejarah. 1. Lembaga dan institusi pendidikan di masa Bani Abbasiyah. Institusi pendidikan Islam yang diselenggarakan pada masa Bani Abbasiyah dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Lembaga pendidikan sebelum madrasah. Pertama, maktab atau kutab adalah institusi pendidikan dasar. Kedua, halaqah artinya lingkaran. Ketiga, majelis adalah institusi pendidikan yang digunakan untuk kegiatan transmisi keilmuan dari berbagai disiplin ilmu, sehingga majelis banyak ragamnya. Ada 7 macam majelis, yaitu 1. Majelis al-hadis, 2. Majelis al-tadris, 3. Majelis al-munazarah, 4. Majelis al-muzakarah, 5. Majelis al-syu'ara, 6. Majelis al-adab, dan 7. Majelis al-fatwa. 4. Masjid merupakan institusi pendidikan Islam yang sudah ada sejak masa Nabi. 5. Kan berfungsi sebagai asrama pelajar dan tempat penyelenggaraan pengajaran agama, antara lain fikih. 6. Ribat adalah tempat kegiatan kaum sufi yang ingin menjauh dari kehidupan duniawi untuk mengonsentrasikan diri beribadah semata-mata. 7. Rumah-rumah ulama digunakan untuk melakukan transmisi ilmu agama dan ilmu umum dan kemungkinan lain perdebatan ilmiah. 8. Toko buku dan perpustakaan berperan sebagai tempat transisi ilmu dan Islam. B. Madrasah. Madrasah sudah eksis semenjak awal masa kekuasaan Islam Bani Abbasiyah, seperti Bait al-Hikmah, yaitu institusi pendidikan tinggi Islam pertama yang dibangun pada tahun 830 Masehi oleh Khalifah Al-Ma'mun. Institusi yang mengukir sejarah baru dalam peradaban Islam dengan konsep multikultural dalam pendidikan. Karena subjek toleransi perbedaan etnik, kultural, dan agama sudah dikenal dan merupakan hal biasa. Di catatan lain, Al-Makrizi berasumsi bahwa madrasah pertama adalah Madrasah Nizamiyah yang didirikan pada tahun 457 Hijriah. Madrasah selalu dikaitkan dengan nama Nizam al-Mulk, salah seorang wazir dinasti Seljuk sejak 456 Hijriah atau 1068 Masehi sampai dengan wafatnya. Dengan usahanya membangun madrasah nizamiyah di berbagai kota utama daerah kekuasaan Seljuk. 2. Tujuan pendidikan masa Bani Abbasiyah. Tujuan pendidikan pada masa kekuasaan dinasti Abbasiyah tidaklah terlepas dari tujuan pendidikan Islam secara umum, yaitu yang menjadi hakikat tujuan pendidikan Islam. Namun pada tingkat turunannya, tujuan pendidikan di tingkat nasional dan institusional dapat dideskripsikan sebagaimana yang ada dalam realitas masa itu dan pada masa Abbasiyah. Tujuan pendidikan itu telah bermacam-macam karena pengaruh masyarakat pada masa itu. Tujuan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Tujuan keagamaan dan akhlak. B. Tujuan kemasyarakatan. C. Cinta akan ilmu pengetahuan. D. Tujuan kebendaan. Adapun tujuan pokok Nizam al-Mulk mendirikan madrasah ini adalah 1. Mengkader calon-calon ulama yang menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syiah. 2. Menyediakan guru-guru Sunni yang cakap untuk mengajarkan mazhab Sunni dan menyebarkannya ke tempat-tempat lain. 3. Membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan, memimpin kantornya khususnya di bidang peradilan dan manajemen. 3. Pendidik pada masa Bani Abbasiyah.
Karakter pendidik yang tergambar pada pendidikan ideal yang diinginkan bangsawan Arab bisa kita lihat dari perintah Al-Rasyid kepada guru pribadi anaknya Al-Amin. Jangan bersikap terlampau keras hingga membahayakan pikiran dan tubuhnya, dan jangan terlalu lemah hingga ia bermalas-malasan dan akhirnya tenggelam dalam kemalasan. Bimbinglah sesuai dengan kemampuanmu dengan cara-cara yang baik dan lembut, tetapi jangan ragu untuk bersikap keras dan tegas ketika ia tidak memperhatikan atau mengabaikanmu. Tinggi rendahnya penghormatan terhadap guru pada awal abad-abad pendidikan Muslim tergantung atas dua faktor, yaitu a. tempat di mana dia mengajar. Di Persia, penghormatan kepada guru merupakan satu tradisi lama. Dalam pendidikan Zoroastrian, tradisi ini dilanjutkan ke dalam periode Islam. B. Tingkatan di mana ia belajar atau latar belakang pendidikannya. Biasanya, penghormatan kepada guru semakin tinggi terhadap guru sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Guru di sekolah dasar disebut mu'allim, kadang juga faqih, yang secara khusus mengajarkan teologi, biasanya mendapat status sosial yang lebih rendah. 60 kurang dihargai karena pengetahuannya yang amat sederhana dan karena tingkat pendidikan tempatnya sudah tidak menjadi daya tarik. Sedangkan guru di sekolah yang lebih tinggi mendapatkan kedudukan dan penghormatan yang lebih baik, memiliki organisasi tertentu, dan seorang guru akan memberikan ijazah pada murid yang sukses menempuh pendidikan di bawah bimbingannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.